itu diadakan suatu hari untuk mengenang peristiwa itu, tapi harinya dinamai hari santri, gitu ya. Ini artinya apa? Kok tidak dikasih nama hari kiai atau hari ulama? Karena santri ini calon kiai dan calon ulama yang akan jaga negara ini, supaya mulai dari usia santri itu sudah terbuka kesadarannya, pemahamannya, sudah tertanam keinginannya untuk jaga negara ini. Karena kan itu yang menghadapi Ki Bakir itu maaf berteriak saja gempa beneran, guncang bumi itu, berteriak saja itu guncang. Kiai Said Jombang itu kata Gusmus, satu biji tasbihnya itu kalau ditarik, dilempar itu meluncur, bisa meledakkan pesawat. 22 Oktober ke 10 November itu 20 hari. Jadi 20 hari dari resolusi itu perang. Jadi orang sekarang berkata tanpa 22 Oktober tidak ada 10 November. Itu berangkat dari fikih, dari bahsul masaid. Ketika saya ngisi acara kegiatan di Perpo, itu ada alumni dari pondok saya yang lebih awal dari saya. Itu cerita ke saya bahwa dia pernah diajak masuk sebuah thariqah oleh temannya yang sama-sama alumni sana. 3 kali diajak goyah, goyah dalam arti mak kata teronoroah. Ini yang cerita ke saya. Akhirnya dia cabis ke kiai kami waktu itu masih hidup, almarhum Kiai Haji Abdul Hamid bin Kiai Haji Abdul Mu'in. Kiai Abdul Mu'in dari Banyuayu, Kiai Abdul Hamid itu Betet. Kedua-duanya sama-sama dari Banyuanyar ya Ustaz Andi. Belum menyampaikan, Kiai Hamid itu sudah bilang ke orang ini, kalimatnya begini, santri Betet tidak usah ikut thariqah, itu kata Kiai Hamid. Itu sudah jawaban itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ashabal fadilah, para kepala sekolah, para pengurus, para dewan guru, bapak ibu, anak-anakku sekalian, para santri-santriwati MTSMA Darussolah yang saya hormati, saya banggakan semuanya. Kalau dulu resolusi jihad itu 22 Oktober 45, 22 Oktober 1945. Kalau dihitung dari 1945 ke sekarang 2023, dari 1945 ke 2023 itu kira-kira ada berapa tahun? Ada kurang lebih 79 tahun ya, 79 atau 78 gitu ya, sekitar itu aja, mungkin 78 ya. Kita merdeka kan 45, kita merdeka kan sudah 78 ya. Nah, hari santri itu dari proklamasi itu hanya ada 2 bulan. Proklamasi bulan berapa? Bulannya bulan 8 gitu ya, bulan Agustus. Resolusi jihad ini Oktober. Jadi dari Agustus ke Oktober, dari bulan 8 ke bulan 10 itu ada 2 bulan. Jadi kalau kita sudah merdeka 78, resolusi jihad itu juga 78. Saya bilang resolusi jihad sekarang diperingati sebagai hari santri. Begini, yang mencetuskan resolusi jihad itu para ulama, para kiai bersama santri. Nah, hari ini di era pemerintahan hari ini itu diadakan suatu hari untuk mengenang peristiwa itu, tapi harinya dinamai hari santri, gitu ya. Ini artinya apa? Kok tidak dikasih nama hari kiai atau hari ulama atau hari, kan juga TNI itu. Dan sebenarnya itu
sahnya resolusi jihad itu kalau sudah diizinkan pemerintah. Jadi resolusi jihad itu usulan kepada presiden, oleh presiden diterima, akhirnya dilawan Belanda itu. Jadi yang berhak menentukan perang itu pemerintah. Kiai hanya mengusulkan, akhirnya diterima. Nah sekarang pemerintah mengenang hari itu dan dikasih nama Hari Santri, supaya santri ini, karena santri ini calon kiai dan calon ulama yang akan jaga negara ini, supaya mulai dari usia santri itu sudah terbuka kesadarannya, pemahamannya, sudah tertanam keinginannya untuk jaga negara ini. Karena kalian itu besok-besok sudah jadi kiai, sudah jadi ulama. Jadi kalau menanam itu harus dimulai dari masa usia kecil, usia santri begitu. Al khairu kulluhu fi syabab. Ma'at Allahu azza wa jal abdan ilman illa syabban, kata Ibnu Abbas, wal khairu kulluhu fi syabab. Nah, anak-anak para santri, jadi inilah hari kalian, inilah hari kita. Kita itu semuanya santri, semuanya santri. Oke, jadi itu 22 Oktober. Apa isinya resolusi jihad itu? Yang dicetuskan 22 Oktober di Surabaya itu, isinya minta pemerintah supaya mengeluarkan keputusan melawan, mengusir, kata Pak Jun tadi, melawan dan mengusir penjajah, yaitu Inggris dan Belanda di Surabaya. Karena mereka itu terjunnya ke Surabaya, masuknya kapal-kapal mereka itu ke Surabaya, dan terjadinya perang itu di Surabaya. Jadi akhirnya Presiden Soekarno merespon, menerima permintaan itu, dan digelar persiapan melawan penjajah di Belanda, dipimpin oleh Bung Tomo itu, panglima perangnya itu Bung Tomo. Ini, jadi akhirnya para kiai ini yang meminta ini, para kiai dan masyarakat dan santrinya ikut membantu pemerintah, termasuk pengasuh Banyuanyar, pengasuh Darul Ulum Banyuanyar, Kiai Abdul Hamid Bakir, yang oleh masyarakat di sini dan di Jawa dikenal Ki Bakir. Gurunya kiai kita, gurunya Ki Zaini, itu tahun 45 itu melawan Inggris dan Belanda di Surabaya, dan kiai-kiai lain. Tadi radiusnya 90 kilo yang disebutkan Pak Jun itu. Jadi resolusi jihad itu ijtihadnya para kiai. Bagaimana hukumnya melawan? Akhirnya ditemukan keputusan fikihnya, fikih jihad, yaitu wajib fardhu ain bagi semua laki-laki dewasa untuk berperang melawan penjajah Inggris dan Belanda di Surabaya. Di Surabaya, radius 90 kilometer segala penjuru dari titik Surabaya. Nah, kalau dari Surabaya ke Banyuanyar itu mungkin lebih ya dari 90 kilo, tetapi kiai tetap maju. Mungkin lebih ya, 100 ya, tapi Kiai Ki Bakir tetap maju. Wong itu kewajiban fardu ainnya. Lah ini Ki Bakir itu tidak kena ke Banyuanyar, resolusi jihad itu tidak kena. Karena isinya resolusi itu 90 kilo. Tetapi kok berangkat? Ini harus dipikir oleh santri Banyuanyar, oleh santri Nurusholah, oleh santri-santri dimanapun. Tidak kena saja berangkat, begitu. Karena sakti Ki Bakir. Buntet itu di mana, Ustaz? Di Jawa Barat ya? Cirebon ya? Itu berapa kilo? Lebih jauh dari 9. Tapi Ki Abbas dari Buntet hadir ke Surabaya. Bayangkan. Sarang itu di mana? Pondoknya Ki Maimun Zubed itu. Jawa Tengah ya. Itu dari Surabaya lebih dari 90 kilo. Tapi Kiai Zubair, ayahnya Ki Maimun, itu kekuatannya yang hadir ke Surabaya. Ini yang menghadapi Belanda. Itu yang menghadapi. Ki Bakir itu
berteriak saja gempa, beneran guncang bumi berteriak saja itu guncang. Kiai Said Jombang itu kata Gusmus, satu biji tasbihnya itu kalau ditarik, dilempar itu meluncur, bisa meledakkan pesawat. Ini gambaran perangnya begitu. Malabai itu mati dibacok oleh santri Tebu Ireng Jombang. Santri. Jadi ada santri Tebu Ireng itu ada yang tahu namanya, sejarah ini dicatat, saya lupa namanya. Santri Tebu Ireng Jombang, pondoknya Ra Imam, pondoknya Ra Mujab. Tebu Ireng Jombang. Itu santri yang bacok Malabai. Malabai ini anak-anak itu andalannya Inggris, bahkan sekutu. Dikirim ke Indonesia itu sok pede mereka, merasa akan mampu mengalahkan begitu. Karena Malabai inilah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan singa daratan Eropa yang bernama Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini orang Prancis yang sangat garang, sangat perkasa, yang bisa menaklukkan Belanda. Sehingga Belanda minta bantuan Inggris, Inggris mengirim panglima perangnya, Malabai, kalah Napoleon Bonaparte. Sekutu percaya Malabai bisa menguasai Indonesia, dikirim ke Indonesia. Tak disangka di Indonesia itu banyak orang wali. Hancur mereka, hancur lebur berantakan. Kiai Zubair itu duduk di sana, di Sarang, di Jawa Tengah, pas 10 November itu. Jadi perangnya itu November, resolusinya itu Oktober, jadi 1 bulan. 22 Oktober ke 10 November itu 20 hari. Jadi 20 hari dari resolusi itu perang. Jadi orang sekarang berkata tanpa 22 Oktober tidak ada 10 November. Itu berangkat dari fikih, dari bahsul masail. Tapi yang bahsul masail waliullah, bukan hanya ulama. Murid-muridnya Kiai Khalil itu. Nah ini, andaikan kita bisa punya informasi data siapa saja kiai yang ikut bahsul masail itu, siapa saja kiai yang terjun di peperangan itu, ini dahsyat, ini Masya Allah. Karena seperti Kiai Majid ini muridnya Kiai Khalil Banggala. Saya tidak tahu tahun wafatnya Kiai Majid itu tahun berapa. Ini peristiwanya 45. Tapi yang masuk, yang perang anaknya yaitu Kiai Bakir. Itu peperangannya. Ada cerita menarik dalam peperangan itu. Bung Tomo ini kan yang direkomendasikan oleh negara sebagai Panglima Perang dari TNI, Bung Tomo. Itu ketika Bung Tomo itu menghadap Kiai Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng Jombang, Bung Tomo itu menghadapnya tanggal 8 November. Bung Tomo bilang kita lawan besok Kiai, tanggal 9. Kata Kiai Hasyim, jangan besok, kalau besok kita kalah. Nah inilah Kiai. Kiai itu begitu orangnya, tahu waktu. Bayangkan yang paling hebat ini di bawah Jenderal Sudirman itu Bung Tomo. Kata Kiai Hasyim, lusa tanggal 10. Nah ini Kiai, jadi begitu, tidak bisa jauh-jauh dari Kiai kita. Tapi ada alasan juga Kiai Hasyim Asy'ari kenapa minta lusa, tidak besok, tidak tanggal 9 tapi tanggal 10. Karena Ki Abbas dari Buntet mau datang besok tanggal 9, kan baru datang, jadi besoknya lagi berangkat bersama-sama. Yang saya tahu sedikit kiai yang terjun yang dahsyat ini ya, Kiai As'ad, Kiai Zubair, Kiai Hamid Bakir, Kiai Said Jombang, Kiai Abbas Buntet. 5 ini yang saya tahu waktu itu. Kiai Hasyim di mana waktu itu? Kiai Majid Bata-Bata kalau masih hidup di mana waktu itu? Jelas tidak dia, saya yakin itu. Jelas, apalagi fardu ain itu. Apalagi fardu ain. Jombang itu radius 90 kilo. Begitu. Kalau Kiai As'ad itu dari Sukorejo. Sukorejo itu wilayah mana Ustaz Pandi? Wilayah Probolinggo ya.
Situ Bondo. Itu Kiai As'ad itu menghadap Kiai Zubair dari Situ Bondo ke Jawa Tengah ke Sarang. Ketika menghadap, Kiai As'ad itu bilang ke Kiai Zubair, Kiai, mari kita hadapi, mari kita lawan Inggris sama Belanda di Surabaya. Sampean bagian udara, saya bagian darat. Ini tidak pakai tank dan jet tempur, Kiai As'ad sama Kiai Zubair. Yang pakai tank sama jet tempur itu Inggris sama Belanda. Kalau jet tempurnya Belanda itu di atas kapal laut itu, kapal lautnya itu berderet, berjejer dari Pekalong, dari Lamongan ke Perak. Saya pernah ke rumahnya Pak Hafid ini di Lamongan. Itu jauh dari Perak Surabaya itu ke Lamongan tuh jauh sekali. Bayangkan pelosok Pak Hafid. Pokoknya pinggir laut yang ada WBL itu, WBL, wahana apa? Wisata Bahari Lamongan. Ya itu dulu tidak ada tempat wisatanya, yang ada itu kapal perang milik Inggris sama Belanda. Bayangkan itu berapa jet tempur, tiap-tiap jet tempur itu sudah bawa berapa bom. Mau di bumi hanguskan Surabaya itu. Itu sama Ki Zubair dihadapin dengan satu jari telunjuk. Tanggal 10 November itu sudah bersila menghadap ke timur. Ketika jet-jet tempur ini pas di atas laut, itu tangannya Ki Zubair itu ditunjukkan ke bawah. Maka jet tempur itu ikut nyongsep ke bawah. Leri ya saya tak mojak ngangku setrum di dim makana. Marina badai budi setrum ay tamo marin. Ya temu nggak dia? Ancor letu, sari bangkanya tak temu. Kapi, benteng-benteng nabuy nampos kapi. Jarang wali saya hadepin. Muncan kok situng bola mare, munteng wali si tahu boy kok lemak. Ki Hamid, Ki Bakir Penyuanyar, Ki Said Jombang, Ki Abbas Buntet, Ki As'ad Syamsul Arifin Sukorejo orang Pamekasan, Ki Zubair Jawa Tengah. Ya nampas, kelemain. Inilah Indonesia. Jadi sampai sekarang sudah 78 tahun tidak pernah mereka itu berani kembali lagi dalam bentuk seperti itu. Tapi mereka mengancam kita tidak akan bisa kembali dalam bentuk peperangan, tapi tunggulah kedatangan kami kembali dalam bentuk yang lain, dan di situ kita kalah. Makanya tidak ada perang sampai sekarang, tapi kita kalah di bidang yang lain. Bagaimana cara menghadapi bidang yang lain itu? Kita mulai dari lembaran kedua, Ustaz. Ya, saya ambil yang sederhana ya. Takut ambil miliknya Kiai Sidogiri berat buat kalian. Santri adalah murid Kiai yang dididik dengan penuh kasih sayang untuk menjadi mukmin yang kuat. Itu katanya Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus. Kalimat ini tangguh, kalimat ini tangguh. Santri adalah murid Kiai. Sebenarnya kata murid kalau aslinya itu berat. Ustadz itu berat kalau aslinya. Kita tidak pakai aslinya. Saya bukan ustadz kalau aslinya. Murid saja saya belum. Murid itu betul-betul sudah ingin Allah. Itu murid. Aslinya itu. Karena istilah murid itu istilah yang ada dalam thariqah. Istilah murid. Kalau kita ini tilmid bukan murid. Tilmidun, tilmidah itu kita siswa, siswi. Kalau murid yang bikin ta'rif ini sudah tahu bedanya murid sama tilmid. Tapi beliau pakai yang murid. Kelihatannya sederhana ya. Ini paling dahsyat. Murid Kiai. Nah, kamu pikir kalimat ini dahsyat. Guru muridnya saja masih punya guru, nama gurunya Kiai. Lalu kalau muridnya sudah ingin Allah, lalu gurunya kayak apa? Jadi kata Kiai ini ada di Indonesia, tapi di luar itu jatuh bangun untuk bisa menjadi Kiai. Kalau Kiai yang sebenarnya,
Wong siswanya saja sudah murid, apalagi gurunya. Jadi ini mursyid wali itu. Di mana ada kiai yang tidak mursyid? Mulai dari Banyuanyar, Bata-Bata, Betet, Temporan, Banyu Putih dan semuanya, Sidogiri, Lirboyo, Kloso, itu kiai semua. Mursyid toriko semua. Maaf saya cerita. Ketika saya ngisi acara kegiatan di Perpo, itu ada alumni dari pondok saya yang lebih awal dari saya. Itu cerita ke saya bahwa dia pernah diajak masuk sebuah torikoh oleh temannya yang sama-sama alumni sana. 3 kali diajak, goyah. Goyah dalam arti mak kata teronoroah. Ini yang cerita ke saya. Akhirnya dia cabis ke kiai. Ke kiai kami waktu itu masih hidup, almarhum Kiai Haji Abdul Hamid bin Kiai Haji Abdul Mu'in. Kiai Abdul Mu'in dari Banyuayu. Kiai Abdul Hamid itu Betet. Kedua-duanya sama-sama dari Banyuanyar ya Ustaz Andi. Belum menyampaikan, Kiai Hamid itu sudah bilang ke orang ini. Kalimatnya begini, santri Betet tidak usah ikut torikoh. Itu kata Kiai Hamid. Itu sudah jawaban itu. Maksudnya, ya sudah sama gitu. Berarti kiai saya mursyid kalau begitu. Jadi inilah kiai. Santri itu adalah murid kiai. Muridnya kiai. Begitu. Yang dididik dengan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang ini yang mahal hari ini. Orang mendidik belum tentu bisa dengan kasih sayang. Ini yang nulis ini sastrawan. Selain sastrawan, ulama. Penuh kasih sayang ini ajaran yang kuat dalam Islam. Banyak yang tidak bisa dengan penuh kasih sayang itu, banyak yang tidak bisa. Terus untuk menjadi mukmin yang kuat, Masya Allah ini mukmin yang kuat ini, itulah santri. Baik, lanjut Ustaz. Lanjut. Nah, inilah kekuatan santri itu. Kita mulai dari kekuatan ini. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ini kata seorang penyair dari Mesir, Syauqi. Ada Syauqi di sini. Mudah-mudahan jadi penyair, tapi penyair yang benar ya, bukan penyair berdarah, bukan begitu. Kehormatan suatu bangsa itu ada pada akhlaknya. Kalau hilang akhlaknya, hilang kehormatannya. Coba bangsa-bangsa di luar Islam itu teknologinya maju tapi tak beradab, tak berakhlak. Terhormat enggak? Tidak. Tidak terhormat. Indonesia ini masih punya adab, beradab. Santri-santri cium tangan kiai, lewat di depannya itu menunduk. Menghormat pada orang alim itu mulai dari surga. Nabi Adam itu orang alim, malaikat saja disuruh hormat. Iblis disuruh hormat, tidak mau. Jadi yang tidak mau hormat orang alim itu iblis. Joko tak akuruh, maka tak akuruh. Mun ka orang si terhormat, kudu ngurmat. Mun ka orang si mulya. Idza atakum karimu qaumin wa akrimuhu. Jadi orang alim itu harus dihormatin karena ada ilmu di dalam hatinya. Dilanjutkan. Ini untuk kalian. Ayat ini tak mungkin bisa dilawan. Yang paling atas ini, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Pasti orang berilmu itu pasti mulia. Punya jabatan tidak punya jabatan pasti mulia. Kaya atau miskin pasti mulia. Jadi kiai atau tidak jadi kiai pasti mulia orang berilmu itu. Jadi gak usah menyiksa diri ingin mulia kalau Anda tak berilmu. Status itu bukan jaminan orang mulia. Kalau memuliakan diri kan tidak mulia artinya. Kalau ingin dimuliakan kan tidak mulia artinya. Tapi kalau mulia, hanya iman dan ilmu yang bisa membuat orang mulia. Ini anaknya Nabi Nuh itu nabi. Anaknya saja itu tenggelam. Pamannya Nabi itu saja Abu Lahab masuk neraka. Tapi Siti Asiyah, suaminya itu Fir'aun,
tapi Siti Asia itu beriman kepada Nabi Musa dan Allah, menjadi wanita paling mulia nomor 4 dunia. Nabi Lut itu nabi, tapi istrinya tidak beriman, ditenggelamkan oleh malaikat Jibril di balik buminya. Jadi ilmu penyelamat itu. Baik. Nomor 2, ini kuncinya. Kalau kamu mau seperti yang nomor 1, kamu wajib seperti yang nomor 2. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yu'tali asid. Ilmu itu nur. Nur Allah itu tak mungkin diletakkan di dalam hati orang yang penuh maksiat. Jadi mengerti berilmu tanpa nur berbeda dengan berilmu yang ada nurnya. Yang mulia-mulia jadi seperti hebat-hebat di Surabaya itu ilmunya bernur. Jadi mungkin pinter. Kira-kira beda lomba nur ada, sebeda lomba cerdas cermat, lomba ilmu. Pinter saya lomba aki. Beda lomba akhlak leket ada, mak boleh lomba nur. Maka harus lakukan tibi, tidak lomba nah. Tidak rankingan, tidak repot deh. Repot itu angka pun otak. Tapi saya sari bantai beni angka, beni kecerdasan, pinter, tahu tung tambah tung 2, beni dia, tapi nur dimah. Munjriyah, tidak repot deh, tidak lomba nah. Saya tahu pun Allah Taala mbak tibi bisa merasakan apa ngiba kejembaran ilmu naban kabana panjang. Daerah merumusah cek maksiat. Makanya, Daun Imam Ghazali dalam kitab Ihya beda petok perkara bisa mensombongan orang. Di antara nomor 1 ilmu. Ilmu kata apa sih bisa mensombongan kau orang? Ilmu saya kau lek dalam keberadaan penuh maksiat. Makanya waktu nyari ilmu dia cekin mainan maksiat. Saya terakhir bapak-bapak, Arya, pong-pong ki ngudah debuna sahabat Ibnu Abbas. Ma'atallahu azza wa jal abdan ilman illa syabban. Orang ria mun latwa tak bisa aja. Mencari ilmu latwa tak bisa. Kau tuh ki ngudah. Mak bapak ria engkau sampai setiap mutlak engkau ki ngerti kalimat engkau oleh seti tak oleh lambak ki mundukan kau latwa itu bang lambak. Karena lambak kau nyari ilmu si lambak tu abu sampai setia. Iya. Ngerti? Tiba nih pas cek usaha cek ngudah nomor lo cek maksud mon ki ngudah lah nyari ilmu dia makin sampai tua bisa. Mon ki ngudah letak nyari ilmu tak bisa sampai tua. Termasuk ibadah selain wal khairu kulluhu fi syabab. Mon ki ngudah nariya tak biasa baca Quran makin lah tua sengkasih maca. Mon ki ngudah nariya biasa baca Quran tak sengkasih maca penting lah tua. Ki ngudah lah tak biasa tahajud sengkat tinggal tua saya tahajud tak bisa aja. Pun karau kare terona. Nanti mulai ki ngudah. Kata Abah Andri lah tua. Arya pelajaran Abah di masa lalu ki ngudah bagian salah-salah dievaluasi supaya tak terjadi ke anak. Daya. Termasuk Mbak Andri sebagai murid-murid di guru dididik supaya tak mengalami kecubaan-kecubaan Abah seperti ya alamin ki ngudah. Terakhir lanjut. Arya kena arapa masak teh. Kiai Arya alas nah intinah nang ria intinah muntada ria tak bisa ngusir belang saja. Arya de bunareng wali raja Abu Yazid Al-Bastami. Arya de buna Allah Taala sedepak ka Abu Yazid. Qad balagani anna Allah Taala yaqul de buna Allah Taala daya man atani mungqati'an ilayya. Sapa se ongku tak lebur ke selain engkau kun lebur kangko ja'al tuhu mulkan la yazul bingko ebrinah keraton kerajaan si tak toman runtuh tak toman elang mun Majapahit makai hebat ki runtuh tapi mun pondok pesantren mulai berdiri jen raja rahasia nah tak lebur ke selain Allah kiai nah terus Allah ada bu terus wa man atani mungqati'an ilaihi ja'altuhu hayatan la yamutu fiha. Sapah seongku tak lebur ke selain engkau kun lebur kan kok debun Allah Taala bikok tek pamatiah orang jadi ebitna kehidupan si tak pernah mati. Ketika akhirnya beda aslinya beda mau ngontrol sampai sekarang. Mun engkau dia arasa ya latin bikiai sampai setia. Engkau ngusulaki aularia terima virus pengurus amin pikiai era bui kiai ngolatin. Akan tak kiai setuju ke aularia gak agak neng tang mimper ya. Tak set deh kiai dia. Arya tuh dia. Si nomor telok debun Allah Arya sudah syat mak pasak teh Arya wa man atani siapa-siapa orang yang ngadep ke sengko mongko tian halai cekek ia orang dari selain engko ilayah
kun ngadep kangko meloloh, kun lebur kangko, kun mesitung kangko odin ja'altu iradati fi iradatihi. Apa sih teti karep jiriya teti tangkarep debun Allah. Cek lah karep Allah. Peletu, letu. Saya karep ke Said. Kita ajak tasbih demi ke Said Jombang yang telaki. Karena ke Said wali bi Allah Taala. Kata terus, dia maksudnya. Pas ketika karep Allah, cek Allah saya meletu. Ya letu kapal Inggris. Kiai Zubair Esara Astana Bani Astana Allah Ta'ala Astana Ki Zubair karep Ki Zubair kapal Inggris panyongsi pegelem karena le janjiin bi Allah Ta'ala karep Ki Zubair tadi karep Allah tadi bi Allah saya nyongsi luah ja'altu iradati fi iradatihi tadi karep orang jadi tadi tangkarep debun Allah tadi karep orang wali dia karep Allah. Makanya kiai-kiai wali tapi apa lambuk sampai satu hari ya hanya masantri wali murid masyarakat takut ke kiai takutan ben ke presiden ben ke bupati karena dia mun pas kiai itu kah tak pas pada Allah situ kah iya hari rahasia nah tetapi benih dasar kita yang menjunjung tinggi kiai kalau si tak tahu ruah sekolah mandar nyelater pas bi guru naik balain sekapina manusia pada atau sama hormat kiai cek torok kana ya mun torok ban ku laku nang yaumul mahsyar tak kira nemu kiai je iya tak kira bisa ngiben je ka swarga mun bani kiai mun pada andi bagian neraka tak tahu mantet di santren kiai ada sing ngibe mun to mantet di santre mun andi bagian neraka pakun iki be ka swarga bi kiai ari kunan reng mun pas akianan ka kiai teka asa jam arwala andi arepen nang yaumul mahsyar selamat nang kitab Isantur Rafiq ya orang kudus ro masuk kada gelem swarga orang alim bi Allah Taala isro dentek sari santrena teko beureun nang bagian haluan kiri ibudin Firaun ajek ke kanan iya tak oleh loros Firaun bande ya mun beri loros mun santren rusulah bi kiai tajek ke kanan iya bagian kiri dia ibu nada re Imam Abu Jahal Fir'aun Iblis Dajjal ibu nada cuk sampai loros mbaan cuk ler-meler le tak usah tajuk apa boleh pas tak teman pas lagi ke kiai siapa sih nah cuk andai ya teti makmuman lil Fir'aun baik ini saya mengharap ada pertanyaan dua satu dari santri satu dari santriwati santriwan duluan silahkan satu pertanyaan mungkin ada mikir dulu. Silakan santriwati. Ayo, saya tunggu 3 menit. Kalau tidak ada nanti saya cukupkan. Saya tunggu 3 menit. Yang sudah punya pertanyaan mengajukan tangan. Ada? Siswa? Tahu siswi? Tidak ada ya? Tidak ada. Ada? Enggak? Ayo silakan. Gimana? Tidak ada? Ya sudah. Berarti tidak ada. Ini materi hari santri yang sangat dasar, sangat mendasar ya. Jadi materinya masih banyak sekali, tapi sepertinya tidak bisa saya lanjutkan karena takut capek kalian. Ya, cukup demikian anak-anak. Kalau mau bicara materi hari santri yang hebat-hebat, ya tapi bicara ini dulu biar tidak kehilangan pondasi. Kalau nanti bicara Pancasila itu masuk bagian dari hari santri. Bicara UUD 45, NKRI, bicara Bhinneka Tunggal Ika, bicara sekutu, bicara gedung-gedungnya Amerika di Indonesia, JSIS, bicara perusahaan-perusahaannya Amerika yang ada di Indonesia ini bagaimana, terus sampai ke pertarungan dunia itu. Terus rumus terakhir itu ada di As-Saffat 5161. Demikian saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih waktunya, dan saya tertarik untuk berbicara karena barusan Ustadz Sa'roni memberikan waktu kepada santriwan dan santriwati untuk sekedar membuat forum dan ruang ini berwarna, tetapi tidak ada, dan saya juga nunggu, ternyata tetap tidak ada. Saya tertarik barusan, ini bukan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan, tetapi kalau boleh saya sedikit menanggapi dan memberikan motivasi kepada santri-santri Nurus Sholah tentang apa yang disampaikan sama Ustadz Sa'roni barusan, bahwa data para kiai yang berkumpul waktu keluarnya resolusi jihad di tanggal 22 Oktober tahun 1945 tersebut, datanya belum ada. Siapa saja kiai yang berkumpul waktu itu. Begitu Ustadz Sa'roni ya. Belum ditemukan data yang valid. Iya. 22 Oktober ini rentetan dari 17 September. Dari 17 September ketika fatwa jihad waktu itu belum seakurat dan sekuat di 22 Oktobernya. Karena Ustadz Sa'roni tadi sempat menyinggung tentang entah ini ada karena Ustadz Sa'roni belum mengetahui atau memang belum betul-betul ada data itu. Saya tertarik dengan sekilas pertanyaan ini. Saya melihat momen dan tahunnya itu sebetulnya, dan saya coba korelasikan dengan beberapa sejarah. Sebetulnya ada Kiai As'ad, ada Kiai As'ad Samsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo waktu itu. Dan sebetulnya juga ada Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Omar Pasuruan, yang banyak dari para guru Nurus Sholah sudah sering sowan ke sana tawasul. Dan ada beberapa tokoh wali yang lain pada masa itu, semisal Syekh Syarwani Abdan yang disebut Mbah Bangil, yang pada masa itu sedang tegar-tegarnya fisiknya. Dan kenapa saya tertarik dengan sekilas pertanyaan atau pernyataan Ustadz Sa'roni tentang data tersebut? Maka dalam hal ini kita sebagai insan-insan santri harusnya merasa tertantang untuk mengetahui siapa saja beliau-beliau pada masa itu, siapa saja beliau-beliau yang tampil pada masa itu. Dan saya punya teksnya yang muncul berupa kalimat-kalimat pada resolusi jihad pada 22 Oktober 45 tersebut. Maka saya dalam hal ini bukan ingin membuat pertanyaan, tetapi ingin membuat semacam tantangan kepada teman-teman santri, kepada anak-anak Nurus Sholah, untuk mencari tahu dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuannya, melihat dari apa yang disampaikan oleh pemateri barusan. Ini tugas kita anak-anak, tugas kita, bukan tugas mereka para siswa yang ada di sekolah-sekolah negeri itu. Jadi jangan sampai keduluan mereka ketimbang kita yang memang nyata-nyata berstatus santri di pondok pesantren, untuk mengetahui siapa saja sih kiai-kiai yang berkumpul pada masa itu. Ini merupakan tantangan besar bagi kita sekalian. Dan saya sendiri belum tahu. Tetapi dengan pancingan yang disampaikan oleh Ustadz Sa'roni, saya merasa tertantang untuk menelisik lebih jauh melalui data-data akurat, sumber-sumber yang akurat, siapa saja kiai-kiai yang berkumpul pada waktu itu. Terima kasih, ini bukan pertanyaan, hanya sebatas tanggapan dan motivasi untuk kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, masih kencang itu tepuk tangannya Pak Jur. Bagian Butak Barat. Terima kasih Ustaz Fandi tanggapannya dan saya tanggapi. Saya dengar sudah informasi siapa yang mengundang, bukan siapa yang diundang. Kalau yang mengundang para kiai itu Ki Abdul Wahab Hasbullah dari Jombang, dari daerah bernama Tambak Beras, yang oleh negara kemarin diberi gelar pahlawan nasional. Itu yang disuruh oleh Ki Hasyim Asy'ari. Ibaratnya kalimatnya begini, kalau kita bayangkan, Abdul Wahab kamu undang kiai-kiai, lah andai itu nama-namanya, andaikan siapa gitu disebutkan, insya Allah Ki Abdul Wahab ini gerilyanya itu wilayah Jawa Timuran ini sampai Madura ini, insya Allah gerilyanya. Kok Ki Hamid Bakir itu bisa datang, kan begitu. Insya Allah meskipun melewati 90 kilo itu kan hukum fardu ainnya untuk orang. Tapi Ki Abdul Wahab ini kan butuh Ki Bakir, kan begitu. Sampai Ki As'ad ke Ki Zubair, kan begitu. Terus ada yang ke Ki Abbas Buntet, kan begitu. Nah, jadi Ki Abdul Wahab ini yang yang gerilya, yang disuruh. Akhirnya berkumpul di Surabaya. Saya kira ini insya Allah ada, tapi data ini berat Ustadz, mungkin tidak cukup di Madura kalau dicari. Minimal itu wilayah-wilayah Pondok Jombang ini, terutama di Tambak Beras, insya Allah yakin saya ada. Sekalian kita ke sana nanti Ustadz. Nyelesai ke Astana ke Abdul Wahab pas habis ke Telem sekali toh Ustadz Fandi. Tapi ya. Oh ya, Jawa Madura ya, artinya Jawa Barat masuk gitu. Jawa Barat masuk, Ki Abbas Buntet. Madura, Banyuanyar masuk. Terima kasih Ustadz. Ini mungkin kita lanjutkan di tempat yang lebih rileks. Ini kasihan murid-murid biar istirahat. Selanjutnya saya cukupkan demikian, saya kembalikan ke penata acara. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.